wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai diagram UML seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, dan sekarang kita akan bahas mengenai behavior diagram. Behavior diagram ini menunjukkan apa yang harus terjadi dalam suatu sistem dan menggambarkan bagaimana objek berorientasi satu sama lain untuk menciptakan sistem yang berfungsi. Ada dua jenis behavior diagram ini. Yang pertama adalah state chart diagram, yang kedua adalah activity diagram. Nah, kita bahas untuk sekarang ini, kita bahas state chart diagram. State chart diagram atau yang biasa juga disebut dengan state diagram digunakan untuk mendokumentasikan beragam kondisi atau keadaan yang bisa terjadi terhadap sebuah kelas dan kegiatan apa saja yang dapat merubah kondisi atau keadaan tersebut. Contohnya, sebuah televisi yang dapat berada dalam kondisi menyala dan atau mati. Jika tombol power ditekan, maka televisi akan menyala. Begitu juga sebaliknya, akan mati jika tombol power ditekan kembali. Maka di sini kita mempunyai sebuah kelas, yaitu televisi. Dua step, yaitu menyala dan mati, dan dua transition, yaitu menyalakan TV dan mematikan TV. Tidak seperti diagram-diagram behavior lainnya yang memodelkan interaksi di antara beberapa kelas. State diagram justru biasanya hanya memodelkan transisi yang terjadi hanya pada sebuah kelas saja. Nah, ini merupakan notasi dari sebuah state diagram. Simbol ini adalah simbol state. Notasi state menggambarkan kondisi sebuah entitas dan digambarkan dengan segi 4 yang pinggirnya tumpul dengan nama state di dalamnya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, notasi state yang kedua adalah transition. Dia menggambarkan sebuah perubahan kondisi objek yang disebabkan oleh sebuah event. Transisi digambarkan dengan sebuah anak panah dengan nama event yang ditulis di atasnya, di bawahnya, atau di sepanjang garisnya. Kemudian yang ketiga adalah initial step. Nah, initial step ini dia merupakan sebuah kondisi awal dari objek sebelum ada perubahan keadaan. Kemudian yang terakhir adalah notasi yang terakhir adalah final step. Ini menggambarkan ketika objek berhenti memberi respon terhadap sebuah event. Itulah fungsi dari final step tersebut. Nah, kita mengenal ada dua sinkronisasi dari state diagram ini. Synchronization and splitting of control. Ada fork, ada join. Kedua gambar ini merupakan sinkronisasi kontrol. Gambar pertama dikenal dengan istilah fork, di mana transisi tunggal atau satu transisi terbagi kepada beberapa transisi. Kita lanjutkan. Di dalam state chart diagram kita mengenal istilah status, event, dan transisi. Objek pada sistem mengubah statusnya untuk merespon event atau kejadian dan waktu. Secara umum, pendeteksian sebuah kejadian dapat menyebabkan sebuah objek bergerak dari satu status ke status yang lain. Keadaan ini disebut dengan transisi. Contoh. Ini merupakan contohnya. Dari diagram ini untuk objek order,
Sistem diawali pada status pemeriksaan yang akan melakukan kegiatan periksa item barang. Setelah itu memeriksa apakah item tersedia atau tidak tersedia. Jika item tersedia, maka ke status pengiriman, kemudian ke status penerimaan. Jika tidak tersedia, maka ke status batal. Oke, kita lanjutkan. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu stage ke stage yang lain. Seperti itu yang sudah kita sepakati tadi. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima, pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Dalam UML, state diagram digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisi pada saat itu. Seperti yang sudah kita buatkan tadi, kita jelaskan tadi. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Dituliskan dalam kurung siku. Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali dengan garis miring. Nah, state chart diagram itu sendiri menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek, sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram state atau diagram status. State diagram diadopsi dari penggambaran kondisi mesin status, state mesin, yang menggambarkan status apa saja yang dialami oleh mesin. Misalnya, mesin pembelian kopi dengan uang koin. State chart diagram menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek, sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram state. State diagram diadopsi dari penggambaran kode mesin seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita kaji adalah manfaat dari state chart diagram. Diagram state chart adalah satu dari 5 diagram UML yang digunakan untuk memodelkan sifat dinamik suatu sistem. Mereka mendefinisikan keadaan objek yang berbeda selama masa hidupnya, dan keadaan ini diubah oleh peristiwa. State diagram berguna untuk memodelkan sistem reaktif. Sistem reaktif dapat didefinisikan sebagai sistem yang merespon kejadian eksternal ataupun internal. Nah, tujuan terpenting dari state chart diagram adalah memodelkan lifetime sebuah aktivitas dari awal hingga akhir. Kita kaji terlebih dahulu manfaat utama dalam state chart diagram. Yang pertama, memodelkan objek-objek suatu sistem. Kemudian yang kedua, memodelkan sistem reaktif seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Sistem reaktif terdiri dari benda reaktif. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi event yang bertanggung jawab atas perubahan keadaan. Diagram state chart juga digunakan untuk teknik forward dan reverse system. Namun tujuan utamanya adalah memodelkan sistem reaktif yang sudah kita jelaskan tadi. Tujuan utama dari penggunaannya adalah seperti yang kita kaji tadi, memodelkan aspek dinamik suatu sistem. Kemudian yang kedua, memodelkan masa pakai sistem reaktif. Yang ketiga, menggambarkan keadaan objek yang berbeda selama aktivitas berjalan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari state chart diagram. Terima kasih untuk saat ini. Berikut kita akan lanjutkan dengan activity diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.